Mati Suri, cerita dari Ian Aritatu. Kejadian ini di bulan April 2016. Aku sakit infeksi tifus yang kemudian menjadi parah hingga terjangkit hepatitis. Kondisi semakin parah dikala hati aku membesar sebab infeksi hepatitis juga mengganas. Sudah ke dokter hingga 1 minggu tidak sembuh-sembuh. Entah mengapa aku tiba-tiba merasa ingin pulang saja tanpa mau melanjutkan perawatan medis lebih lanjut. Padahal tubuh mulai kurus, perut bagian atas agak membesar, rasanya sakit kalau bernafas. Nafas pun terasa panas. Bibir sariawan hingga berdarah, begitu juga gusi dan lidah. Tetapi saya tetap kekeh pengen pulang. Akhirnya 5 hari kemudian aku benar-benar meninggal. Aku koma alias mati. Yang dirasakan sebelum aku koma, aku merasakan rasa sakit yang luar biasa di tengkuk leher dan dada. Lalu aku senyum dan akhirnya semuanya gelap. Tiba-tiba aku berada di hutan yang gelap, tapi suasananya terang bulan. Sayup-sayup aku mendengar orang-orang yang sedang berbincang. Lalu aku mendekati sumber suara tersebut, dan aku bertemu dengan orang-orang yang berbincang-bincang tadi. Posisi mereka melingkari api unggun, dan aku sadar ternyata mereka adalah para pendahulu yang sudah meninggal. Bahkan kakekku pun ada di sana. Lalu ada seorang lelaki tinggi besar datang dan memaksa aku mengikuti dia. Aku diajak jalan bersamanya. Dia juga bercerita tentang apa itu kehidupan. Hingga sampailah di sebuah padang rumput yang berdanau dan dialiri sungai. Airnya teramat jernih sekali. Aku melihat banyak orang-orang hidup bahagia dan penuh tawa. Kondisi aku memakai baju putih yang berhoodie kesukaanku dan bercelana hitam. Lelaki tinggi besar itu menceritakan akan makna kehidupan, alur, dan berbagai serba-serbi kehidupan. Dia berpakaian hitam, tapi aku lupa wajahnya seperti apa. Kemudian sekian lama di taman tersebut, langit pun menghitam seperti akan turun hujan. Lelaki tinggi besar tersebut yang dari awal suaranya ramah kemudian berubah menjadi sangar. Kemudian muncul lelaki tinggi besar yang lainnya. Lalu orang-orang yang tadi hidup bahagia di taman tersebut kemudian dijagal dan disiksa oleh mereka. Darahnya pun mengotori air sungai yang sejernih kaca tadi. Aku mual-mual. Lalu aku berlari berlawanan arah dari jalan yang tadi aku lewati saat mengikuti lelaki tinggi besar tadi. Bajuku berlumuran darah. Kemudian aku tersandung dan terjatuh. Dan anehnya, aku kembali di perapian yang tadi. Dan juga suasananya di malam hari. Berbeda dari tempat taman penyiksaan tadi yang suasananya siang hari. Aku pun memutuskan untuk ingin bersama mereka. Tapi salah satu pendahulu yang paling tua berbicara kepadaku. Belum waktunya kamu bersama kami. Perjalanan hidup kamu masih panjang. Setelah itu dada terasa sesak dan seperti terjatuh ke dalam jurang tanpa dasar. Akhirnya aku sadar dari koma. Anehnya tiba-tiba aku bisa berdiri dan berjalan di kondisi fisik yang tidak meyakinkan. Dan alhamdulillah setelah kejadian tersebut, 3 hari kemudian aku sembuh dari penyakitku.